Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah, insyaallah kita hari ini ngelanjutin pembahasan yang kemarin ya. Kita kemarin udah ngebahas sama'iyat, terus kita udah ngebahas malaikat, kita udah ngebahas jin, betul ya, kemarin tiga tema itu. Sekarang kita mau lanjut ngebahas tentang takwinul insan, tentang maut gitu. Insya Allah hari ini nggak begitu banyak karena anak izin sebelumnya suaranya lagi kurang ini ya, lagi agak serak, jadi belum bisa ngejelasin banyak hari ini. Jadi insya Allah kita cukupkan hari ini sampai halaman 61. Oke, bismillah, dibuka bukunya halaman 47. Udah? Di situ takwinul insan. Bismillah, kita mulai ya. Di atasnya itu ada penjelasan sedikit. Wuqu'ul mauti haqiqatun musyahadatun malmusatun walaysa minal ghaibiyat fi syai'. Kemarin kan kita ngebahas ada namanya sama'iyat. Sama'iyat itu nama lainnya adalah ghaibiyat, ya kan? Nah, tapi apakah maut ini juga ghaibiyat? Di sini dikatakan bahwasanya kejadian maut itu, kejadian kematian itu haqiqah musyahadah malmusah. Itulah sesuatu yang sifatnya hakikat, musyahadah bisa kita lihat, malmusah bisa kita indra gitu. Walaysa minal ghaibiyat syai', dan tidak termasuk ghaibiyat. Jadi kejadian mautnya itu bukan ghaibiyat, tapi ilmu tentang maut, kemudian maut itu kapan, bagaimana dan sebagainya, itu baru kita nggak bisa tahu. Tapi kejadiannya kita bisa ngelihat nggak? Bisa. Orang yang meninggal bisa merasakan, bisa gitu ya. Kita pun bisa merasakan kejadian kematiannya di depan mata kita. Di situ disebutkan wa wajibun imanuna bil mauti wa yaqbidur ruha rasulul mauti. Dan wajib iman kita kepada maut. Jadi hukum beriman kepada maut adalah wajib. Wa yaqbidur ruha rasulul mauti. Dan siapa yang mencabut ruh? Rasulul mauti. Apa maksudnya rasulul mauti? Rasulul maut itu artinya adalah malaikat pencabut nyawa. Malaikat maut. Siapa namanya? Malaikat siapa yang nyebutnya, Mak? Malaikat Israel. Terus kemudian di sini kita langsung masuk ke pembahasan takwinul insan. Takwinul insan berarti kita mau membahas manusia itu terbentuk dari apa aja. Al-insanu mukawwanun min ruhin wa jasad. Jadi boleh dinomorin. Manusia itu tersusun atas dua hal, yaitu ruh dan jasad. Jadi nggak ruh doang, nggak jasad doang juga. Dan ada bedanya antara ruh dengan jasad. Wala jasadu min alami syahadah. Jasad itu min alami syahadah, artinya bisa apa? Bisa dilihat, ya kan? Kita bisa melihat jasad teman kita, maksudnya bentukannya dia, gitu. Kayak, oh ini jasadnya dia, zohirnya dia. Wa aslu khalqil insan fi hadzal janib min tin. Dan manusia dari janib ini, dari jasad, maksudnya kita membahas tentang jasadnya, itu tercipta dari apa? Tin, dari tanah. Waruhu, tadi kan kita sudah membahas jasad. Oke, sekarang kita mau membahas ruh. Waruhu khalqun akhar. Jadi jelas ya, di sini diminta kita membedakan antara ruh dengan jasad. Dan ruh itu hal lain. Khalqun akhar, laisa min tinin, kala jasad. Tidak terbuat dari tanah layaknya jasad. Jadi kalau ditanya manusia terbuat dari tanah, apanya? Jasadnya, bukan ruhnya. Tapi ruh itu apa? Lakinnaha hibatun ilahiyatun khassallahu bihal insan. Tapi dia adalah hibah ilahiyah yang Allah khususkan kepada insan. Kenapa di situ disebut khassallahu bihal insan? Padahal hewan punya ruh nggak? Punya. Hewan juga punya ruh. Tapi disebut khassallahu bihal insan karena ruh yang diberikan kepada manusia itu ruh yang khusus. Ruh yang seperti apa? Ruh yang ada pada manusia itu adalah ruh yang terkena taklif syar'i. Dia adalah ruh yang punya akal. Beda ya ruhnya. Jadi meskipun hewan punya ruh, tapi dia bukan sebagaimana ruh yang diberikan kepada manusia.
Kalau teman-teman mau menghafal lebih detailnya, itu ada di ayat yang disebutkan di sini. Ada sekitar 1, 2, 3, cuma 3 ayat, tapi itu udah meringkas takwinul insan secara berurutan gitu. Jadi jelas ya? Boleh Ana tulis di papan tulis? Kemarin Ana belum pakai papan tulis sama sekali di pertemuan sebelumnya. Lupa. Jadi, insan itu terdiri atas apa? Roh dan jasad. Yang terbuat dari tin yang mana? Yang jasad. Dan ini termasuk dari alam apa? Musyahadah. Artinya bisa dilihat. Sedangkan roh ini, dia disebutkan apa definisinya? Bukan definisi, maaf. Tapi dia di sini dibedakan dari jasad itu adalah, dia adalah hibah ilahiyah. Khosallahu bihal insan. Jadi udah jelas ya kenapa kita menyebutkannya khossa. Dan dia apakah dari tin? Bukan. Oke. Jelas ya berarti takwin insan. Kalau ditanya takwin insan berarti cukup menjelaskan dua hal itu aja. Terus kaifa yajibul iman bil maut? Bagaimana cara beriman kepada maut? Kenapa tiba-tiba maut? Ya kalau kita ngebahas tentang roh dan jasad berarti kan kita percaya bahwasanya roh dan jasad itu fana, akan berakhir. Makanya di sini kita langsung lanjut ke maut. Al-imanu bil mauti allazi kullifna bihi syar'an ala wujuhin. Jadi bagaimana beriman kepada maut yang dimaksud di sini? 1. An-nu'mina anna kullal khalqi ila fana. Beriman bahwasanya setiap ciptaan itu ujungnya fana. Ujungnya adalah ketiadaan. Jadi, ya sebagaimana yang kita tahu ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu udah jelas. Yang kedua, anna sababal mauti huwa intihau ajalina allati qaddarahallahu lana. Nah, ini yang perlu di garis bawahi. Poin yang kedua. Ahlan, dibuka bukunya halaman 47 ya. Jadi sebab maut adalah intihau ajalina. Jadi kalau ditanya sebab kematian itu apa? Selesainya ajal. Kan sering ya kita temui bahwasanya ada misalkan nih orang meninggal karena kecelakaan. Ditanya kenapa dia meninggal? Apakah karena kecelakaan? Jawaban itu kurang tepat. Kecelakaan itu hanya wasilah sebab. Tapi bukan itu sebab kematiannya. Sebab kematian siapapun di dunia ini adalah karena ajalnya memang sudah sampai. Jadi kalau teman-teman ditanya, kenapa sih ini meninggal? Jawabannya yang pertama adalah memang sudah ajalnya. Bukan teman-teman sebutin sebabnya. Jadi kecelakaan atau terbunuh atau apa itu cuma sebab. Bukan hanya wasilah gitu ya. Bukan sebab yang hakiki, paham ya? Jadi kalau ditanya sebab hakiki dari kematian yaitu intihaul ajal. Tapi kalau sebab yang cukup menjadi wasilah aja, sebab yang bukan hakiki, itu adalah misalkan kecelakaan dan sebagainya. Nanti kita akan ngebahas perbedaan ulama tentang hal ini. Makanya ini penting untuk digaris bawah yang poin kedua ini. Fa'idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya tidak bisa diakhirkan, nggak bisa juga dikedepankan. Mau itu kebunuh, mau itu kecelakaan. Yang ketiga, di halaman selanjutnya, annal mauta yakunu an tariqil malaika allati tatawalla ikhrajar ruhi minal jasad. Kematian itu terjadi dengan wasilah malaikat yang mengemban tugas mengeluarkan ruh dari jasad. Kayak yang kemarin kita udah pelajari, ya kan? Qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum. Poin yang keempat, annal ajal la tila'alana alaihi. Ini masih ada hubungannya dengan poin yang kedua tadi. Kan tadi di poin kedua kita sepakat ya, bahwasanya kematian itu sebabnya karena apa? Karena selesainya ajal, sudah sampainya ajal. Di poin keempat disebutkan bahwasanya ajal itu la tila'alana alaihi. Kita tidak punya kendali di sana. Nggak bisa ikut campur. Manusia nggak bisa ikut campur dengan ajalnya dia sendiri. Maksudnya gimana?
Andai kan kalau ajal itu kita punya intervensi di dalam sana untuk mencegah, mengakhirkan, atau menduluankan, kalau kayak gitu, berarti ajal tuh bisa ditunda dong dengan teknologi medis yang maju misalkan. Makanya kan dibilangnya apa? Kalau misalkan seseorang itu mau sudah dibantu dengan sarana dan prasarana yang bagaimanapun, kalau ajalnya sudah sampai, tidak akan ada yang bisa menolong. Makanya itu yang dibilang ajal itu tidak ada intervensi manusia, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Jadi jangan sampai, ini kan mencegah hal-hal seperti apa ya, contoh kasus-kasusnya tuh kayak, waduh ini orangnya telat dibawa ke rumah sakit, atau aduh ini obatnya kurang tepat makanya dia meninggal. Itu cuma faktor X ibaratnya, cuma wasilahnya aja, dia memang skenario meninggalnya seperti itu gitu. Tapi apakah kalau misalkan, berarti kan kalau kayak gitu kita ngomong, kita berarti seperti memunculkan ihtimal lain, bahwasanya kalau nanti dia misalkan nih dibawa ke rumah sakitnya cepet atau obatnya bagus, berarti dia nggak jadi meninggal dong. Betul nggak kayak gitu? Enggak. Jadi paham ya, kenapa kita harus lurus dengan pemahaman ini, biar tidak memunculkan ihtimal-ihtimal lain yang mengakibatkan adanya kemungkinan bahwasanya manusia tuh masih bisa menolong ajal, masih bisa mempermainkan ajalnya. Terus kemudian hukmu munkiril maut, hukum orang yang mengingkari maut. Jelas, wa munkiril maut bihadhihi surah asy-syar'iyyah al-madhkurah kafir. Kenapa kafir? Jelas ya, itu kafir. Li'annahu yunkiru ma huwa maqtu'un bisubutihi fil Qur'ani was sunnah. Karena dia telah mengingkari sesuatu yang sudah maktu'. Maktu' berarti dengan dalil apa? Qat'i. Ya. Dia mengingkari sesuatu yang sudah ada dalil qat'anya di Quran dan di sunnah. Kemudian yang keempat, al-hikmatu minat tazkiri bil maut. Kenapa kita harus mengingat maut? Apakah maut itu untuk nakut-nakutin orang? Kan kalau kita dengar cerita tentang kematian serem ya. Apakah itu tujuannya? Yataqarraru tazkiru bil mauti fil Qur'ani was sunnah kaqaulihi kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qauli Rasulillah aksiru zikra hazimil lazzat. Hazimil lazzat itu maksudnya apa? Maut. Apa hazimil lazzat? Hazimil lazzat artinya penghancur kenikmatan. Kan kalau di dunia kita bisa merasakan kelezatan. Kelezatan apa? Kelezatan harta, ya kan? Kayak, oh, orang yang kaya itu dia akan menikmati lezatnya hartanya dia. Tapi ketika maut, apakah hartanya dibawa? Enggak. Makanya disebut maut itu hazimil lazat, penghancur dari kelezatan-kelezatan yang fana itu. Walaisal hadafu min dzalika ayya'ishan nasu fi ru'bin wa qalaqin minal masiril mahtum. Itu ditandain. Dan bukanlah tujuan dari hal itu, maksudnya tazkir bil maut, agar manusia itu hidup dalam ru'ab, dalam takut, wakolak dan kolak atau kekhawatiran. Jadi bukan itu ya tujuan aslinya. Wal mustaqbal majhul, walakin liyastaqiman nas, tapi tujuannya adalah untuk apa? Liyastaqiman nas fi hadhil hayat ad-dunya bitasabuq fi itqanil amal wa ihsanihi. Itu ditandain. Tapi tujuannya adalah yang ini, agar apa? Manusia lurus dalam menjalani kehidupannya di dunia dengan at-tasabuk, mereka berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan dalam amal dan berbuat baik. Karena orang yang ingat dengan kematian, dia akan mencicil dari kehidupannya di dunia untuk kehidupannya yang di akhirat. Bayang ya. Jadi tujuannya bukan buat nakut-nakutin, tapi justru biar berlomba-lomba dalam kebaikan. Fatazkiru bil mauti itu ada di sampingnya. Fatazkiru bil mauti hadafuhu islahul hayat. Justru tujuannya diingatkan kematian itu adalah untuk memperbaiki kehidupan. Jadi kenapa ingat kematian? Untuk memperbaiki kehidupan. Karena kehidupan ujungnya kematian. Al maqsudu bihadzihil hikmah tazakkuril maut wal isti'dad lahu. Jadi maksudnya dari hikmah dari tazakkur maut adalah untuk isti'dad, untuk bersiap. Wa huwa amrun muhimmun jiddan, fa huwa yuhaffizu 'ala sur'ati taubah wal iksaru minat ta'at. Biar kita cepat-cepat taubat dan memperbanyak ketaatan. Jelas ya? Jadi di sini baru mukadimahnya, baru dasar-dasarnya lah. Insan itu terbentuk dari apa? Terus usulnya dari roh dan jasad. Kemudian bagaimana cara mengimani kematian? Terus apa hikmahnya? Sekarang
kita lanjut membahas tentang ajalul maktul. Ajalnya orang yang terbunuh. Nah, tadi kan Ana udah sempat singgung ya tadi di pembahasan yang sebelumnya bahwasanya kalau orang itu salah memahami konsep ajal, dia akan salah memahami juga kalau melihat kejadian orang meninggal atau terbunuh. Nah, dibuka halaman 52-nya. Wa mayyitun bi umrihi man yuqtalu wa ghairu hadza batilun la yuqbalu. Mayit itu ketika terbunuh ya memang itu udah umurnya dan selain itu batil, tidak diterima pendapat. Maksudnya apa? Nanti kita lihat ada perbedaan-perbedaan di sini. Itu disebutkan i'lam annahu yajibul imanu bi annal insana wasairul hayawanat. Semua bahwasanya manusia dan seluruh hayawanat karena hayawan enggak cuma manusia kan? Yang dipelajari di mantik. Wal jinna wal malaikah dan jin dan malaikah la yamutu ahad minhum tidaklah binasa salah satu dari mereka hatta yatimma ajaluhu allazi qaddarahu Allahu lahu. Tidaklah mereka mati satupun kecuali kalau sudah tamam ajalnya. Sudah datang ajalnya, allazi qaddarahu Allahu lahu, yang Allah telah takdirkan kepada dia. Sawa'an mata hatfa anfihi amma tamaktulan, baik dia meninggal sendiri atau dia meninggalnya karena terbunuh. Bi ayyi sababin min asbabil qatl, dengan sebab-sebab apapun dari sebab-sebab pembunuhan tersebut. Sekarang kita mau membahas al-maqtulu wa bayanul khilaf fi ajalihi. Kita membahas ikhtilaf yang terjadi pada kematiannya si maktul. Pertama kita mau membahas mazhabnya ahli sunnah. Ahli sunnah bagaimana memandang kematian atau ajalnya orang yang terbunuh. Mazhabu ahli sunnah annalil insani ajalan wahidan. Itu perlu ditandai. Ahli sunnah berpendapat bahwasanya maktul atau tidak maktul, pokoknya selama dia manusia, dia hanya punya satu ajal. Jadi ini harus diingat bahwasanya ahli sunnah memandang manusia itu cuma punya satu ajal aja. La yata'akhkharu anhu wa la yataqaddam. Tidak akan terakhirkan, tidak akan juga terkedepankan. Maksudnya nggak bisa dilambatin, nggak bisa dicepetin. Kalau maktulu mata bi ajalihi alladzi haddadahu Allahu lahu. Maka seorang maktul pun, maktul artinya yang terbunuh ya, yang terbunuh pun meninggal di ajalnya yang memang sudah Allah kehendaki. Artinya misalkan gini, si A terbunuh tanggal 5, berarti memang ajalnya tanggal 5. Jangan sampai ada ihtimal kalau dia nggak kebunuh bisa aja ajalnya tahun depan. Kalau dia nggak terbunuh bisa aja ajalnya tanggal 6. Kebayang ya? Ini konsekuensinya. Jadi kalau kita sepakat dengan pendapat ahli sunnah, kita sepakat bahwasanya seorang yang terbunuh di tanggal 5, ajalnya memang di tanggal 5. Kebunuhnya jam 10 pagi, berarti ajalnya jam 10 pagi, bukan jam 11 pagi. Kebayang ya? Qala ta'ala likulli ummatin ajalun idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ayatnya itu lagi. Dalilnya enggak kemana-mana kalau tentang maut. Wa qala inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Itu dalil dari sunnah. Tadi kan dalil dari Quran, ini dalil dari sunnahnya. Nah, teman-teman pernah dengar hadis yang barang siapa menyambung silaturahmi nanti umurnya panjang. Pernah kan dengar itu? Atau nanti di lapangan rezekinya, kan ada ya hadisnya. Nih, dibahas di sini. Wala yu'aridu hadza qaul Rasulillah, dan ini tidak bertentangan dengan qaulnya Rasulullah, hadis Rasulullah. Jadi di situ perlu ditandai wala yu'aridu, tidak bertentangan. Jadi tidak ada kontradiksi antara konsep ahli sunnah ini dengan hadis Rasulullah yang bilang man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Kan ada ya hadis kayak gini, kita sering dengar. Maksudnya, terus gimana cara mencari jalan tengah antara konsep ahli sunnah tadi dengan ini? Kan kalau secara sekilas kita bingung ya. Loh, tadi katanya ajal itu cuma satu, manusia nggak punya intervensi di dalamnya, manusia nggak bisa ikut campur. Kok bisa manusia seolah-olah ya, secara zahirnya, lafaznya seperti bisa menunda kematiannya dengan menjalin silaturahmi? Kebayang ya titik masalahnya? Di sini katanya fahaza mahmulun ala wahid min amrayn. Maka hal ini
Itu antara dua aja kemungkinannya. Satu, ayyakunal muradu bi ta'khir fil umri al barakah fihi. Mungkin kalau ini teman-teman udah sering dengar ya. Yang dimaksud itu bukan umurnya panjang, tapi barokahnya yang ditambah. Haitsu ya'malu fihi minal a'mali shalihah al kabira al azimah ma la yastati'u ghairuhu ay ya'malaha fi awqatin tawilah. Artinya apa? Di umurnya itu dia diberikan kemampuan untuk melakukan amal-amal soleh yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh orang yang umurnya lebih panjang daripada dia. Kebayang ya, misalkan ada gini, ada orang ditakdir, ada si A, misalkan si A, dia menyambung silaturahmi. Si B nggak menyambung silaturahmi. Si A ini di ilmullah al-azali, di ilmunya Allah yang azali, itu ditakdirkan umurnya cuma 60. Si B ditakdirkan umurnya 80 atau 70. Pokoknya lebih panjang lah daripada si A. Maksudnya dipanjangkan umurnya adalah si A dengan umurnya yang cuma 60 ini mampu melakukan amal yang pahalanya itu lebih besar, yang amal-amal soleh ya, yang ganjarannya itu lebih besar dengan umur yang lebih sedikit dibandingkan si B yang tidak menyambung silaturahmi. Misalkan si A umurnya 60, tapi selama 60 dia udah pergi haji 5 kali misalkan, atau dia menyumbang tiap hari ke anak yatim, ke fakir miskin, karena dia sering menyambung silaturahmi. Sementara si B, dia padahal takdirnya dia umurnya 80, tapi karena dia tidak menyambung silaturahmi, bisa jadi umurnya 80 tapi dia tidak mampu nih diberikan kemampuan, tapi dia tidak diberikan kemampuan untuk beramal soleh seperti si A. Kebayang ya analoginya? Itu dia. Inilah yang disebut dengan barokah. Al-barokah fil umur. Jadi barokah fil umur itu bukan tentang adatnya, bukan tentang jumlah umurnya, tapi apa yang dilakukan di umurnya dia itu. Kebayang ya? Kalau tadi teman-teman suruh pilih, mau jadi yang kayak mana? Mau jadi yang kayak A, ya kan? Nah, itu dia. Terus, itu ihtimal yang pertama. Ihtimal yang kedua, bagaimana cara kita memahami hadis ini? An-naziyadata wa ta'khira al-waridani fil hadis bin nisbah lima ja'a fi suhufil malaikah. Katanya, ziyadah dan nukson yang ada di dalam hadis ini itu berdasarkan yang ada di suhuf al-malaikah. Nanti anak kasih bayangannya lagi di papan tulis. Wa qad yu'alliqullahu ziyadah fil umr 'ala ta'ah izharan li sya'niha. Wa huwa ya'lamu annal ghaiba annal 'abda sayasilu rahimah. Dan sebenarnya Allah sudah tahu ya, kita bakalan menyambung silaturahmi, kan yang ciptain kita Allah. Berarti sebelum kita diciptakan, pas azal ya, itu Allah udah tahu hamba ini, si A ini bakalan menyambung silaturahmi. Jadi yang ziyadah dan nukson itu di mana? Bukan di ilmullah al-azali, tapi di suhufnya malaikat. Karena disebutkan wala budda li ilmihi an yatahaqqaq. Karena ilmu Allah itu pasti yatahaqqaq, pasti akan terjadi. Jadi ya, katanya ini kan ihtimal yang pertama ya. Itu tadi di bukunya jelas ya, wa huwa mahmulun ala amrayn. Berarti antara dua hal. Ini kemungkinan yang kejauhan. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah kita membedakan ajal seseorang itu antara yang di suhufnya malaikat dengan yang di ilmullah al-azali. Jelas ya? Jadi ini dibedain. Katanya ziyadah dan nukson itu terjadinya di sini. Kalau di sini mungkin nggak? Kira-kira? Mungkin nggak? Nggak. Kalau ini sampai terjadi ziyadah dan nukson, berarti ya taghayyar nggak? Ya taghayyar.
Kalau yataghayyar mustahil atau enggak? Mustahil. Berarti kalau yataghayyar ilmu Allah berarti enggak pasti dong. Ilmu Allah seperti apa? Ternyata kejadian di lapangannya seperti apa? Bayang ya. Jadi yang di sini itu tidak yataghayyar. Kalau yang di sini misalkan si A umurnya awalnya di suhuf malaikat 55 atau 5, jangan jauh-jauh lah, 59 gitu. Karena dia menyambung silaturahmi jadi 60. Tapi itu di suhuf malaikat. Kalau di ilmu Allah al-azali, Allah sudah dengan bulat menetapkan 60. Kebayang ya? Tapi lagi-lagi ini adalah ihtimal. Masih kemungkinan. Ada kemungkinan seperti ini, ada kemungkinan seperti ini. Lagi-lagi kayak kemarin Ana bilang, kalau belajar tentang hal seperti ini, akhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Karena kan kita mentakwil ya, kayak memahami kira-kira maksud yang benarnya seperti apa. Karena nggak mungkin kalau kita pakai pemahaman yang secara zahir tadi, berarti kontradiksi dong dua hal ini. Enggak. Nggak mungkin Quran dan Sunnah itu kontradiksi. Kalau kontradiksi berarti kita harus cari jalan tengahnya. Oke. Itu tadi mazhab siapa? Mazhab ahli sunnah. Sekarang kita mau ngebahas mazhabnya Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini yang terkenal sering banget beda dengan ahli sunnah. Biasanya berseberangan nih. Tapi dalam hal ini Mu'tazilah itu ada 3 akwal. Kalau teman-teman lihat halaman 53 itu kan qaulul awal. Halaman 54 itu ada 2 qaul lagi. Berarti ada 3 akwal. Sama, mereka semua Mu'tazilah, tapi ada beberapa akwal. Al-qaulul awal ini Mu'tazilah ya. Lil Ka'bi minal Mu'tazilah. Ini yang ngomong adalah Ka'bi. Menurut Ka'bi, dia orang Mu'tazilah, dia berpendapat bahwasanya apa? Annal qatla fi'lul 'abdi al-qatil. Bahwasanya pembunuhan itu adalah fi'lul 'abd. Itu harus ditandain. Pembunuhan kata Ka'bi adalah fi'lul 'abdi al-qatil. Itu adalah perbuatannya si pembunuh. Sedangkan maut wal mautu fi'lullah. Sedangkan kematian adalah perbuatannya Allah. Jelas ya? Di situ ada janggal tuh. Waduh, kok dia ngebedain antara pembunuhan dengan kematian? Padahal pembunuhan itu kan kematiannya itu sendiri kan, matinya karena dibunuh gitu. Tapi di sini dia ingin mendiferensiasi antara pembunuhan dengan kematian. Jadi dia bilang apa? Fal maqtulu laisa mayyitan. Maka orang yang terbunuh itu bukanlah mayit katanya. Aneh enggak? Jadi orang yang terbunuh, kata Ka'bi dari Mu'tazilah, itu bukan mayit. Kita tidak bisa menyebut dia mayit. Terus mana dalilnya? Istadalla ala ra'ihi biqaulihi ta'ala wala in muttum au qutiltum. Itu boleh ditanin. Sampai situ aja. Wala in muttum au qutiltum. Karena poinnya ada di situ. Muttum au qutiltum dipisah dengan huruf apa di situ? Au. Au itu huruf apa? Atof, ya kan? Wa wajhul istidlali indahu atful qatli alal mauti. Karena diatofkan antara qatl dengan maut. Kalau atof katanya apa? Wal atfu yaqtadi al mughayyarah. Dan atof itu menunjukkan bahwasanya dua hal ini berbeda. Jadi nggak mungkin katanya kan kita setuju kalau sesuatu itu diatofkan berarti itu adalah dua hal yang berbeda. A dan B. Berarti A bukan B, B bukan A. Gitu. Dari situlah dia berpendapat bahwasanya mati dan terbunuh itu dua hal yang berbeda. Nah, terus dia bilang apa? Wa anna hunaka ajalain. Dan di situ tuh ada 2 ajal. Jelas ya? Jadi menurut Ka'bi, satu orang manusia itu ajalnya ada 2. Manusia yang terbunuh ini punya 2 ajal. Kalau tadi Ahlus Sunnah katanya berapa ajal manusia? 1. Tapi kalau menurut Ka'bi dari Mu'tazilah, ajal manusia ada 2. Manusia yang terbunuh ya maksudnya. Manusia yang terbunuh ini katanya ada 2 ajalnya. Ajalul qatl, ajal terbunuh, dan ajal maut. Ajal maut lah hakiki. Nah ini makanya falau lam yuqtalil maqtulu la'asya ila ajali mautihi. Maka kalau si maktul ini
andaikan tidak terbunuh pada hari itu, dia akan hidup sampai ajal dia yang kedua. Kebayang ya? Jadi karena dia bilang ada 2 ajal, katanya kalau dia tidak terbunuh, dia akan tetap hidup sampai ajalnya yang hakiki, ajalul mautnya dia. Bagaimana cara menjawab pendapatnya si Ka'bi ini? Wa yujabu ala hadza bi anna ma'nal ayat wala in muttum au qutiltum, katanya cara menjawab pendapat si Ka'bi ini adalah kita harus menjelaskan dulu maksudnya muttum au qutiltum itu apa. Katanya muttum itu maksudnya meninggal yang bighair sabab. Muttum itu maksudnya meninggal tanpa sebab. Au qutiltum atau terbunuh, berarti dia meninggalnya dengan sebab kematian. Kebayang ya? Jadi beda titik fokus nih. Kalau si Ka'bi dia fokus ke huruf atof. Makanya dia dengan yakin mengatakan bahwasanya qatl dengan maut itu 2 hal yang berbeda. Di situ aja dia pakemannya. Kalau atof berarti beda. Tapi di sini kita menjawab dengan memfokuskan ke hal lain. Kita lihat dulu, muttum yang dimaksud itu adalah maut yang datang dengan sendirinya. Artinya bukan dengan wasilah pembunuhan. Au qutiltum berarti maksudnya maut yang datang dengan wasilah pembunuhan. Kebayang ya cara ngejawabnya? Oke, sekarang pendapat yang kedua. Al-qaulus tsani li jumhuril Mu'tazilah. Tadi kan kita ngebahas pendapatnya siapa? Ka'bi dari Mu'tazilah. Sekarang kita mau ngebahas pendapatnya jumhur Mu'tazilah. Beda ya sama yang tadi. Tadi kan kita ngebahas pendapatnya Ka'bi. Sekarang kita mau ngebahas pendapatnya jumhur Mu'tazilah. Tadi juga orang Mu'tazilah, tapi ini jumhur yang mau kita bahas. Wa huwa anna lil maqtuli ajalan wahidan. Nah, menurut jumhur Mu'tazilah, orang yang terbunuh itu punya 1 ajal. Wa huwa ajalul maut, dan itu adalah ajal maut. Wal qatilu qata'a 'alal maqtuli ajalah. Nah, ini yang salah. Dan pembunuh, kata jumhur Mu'tazilah, itu telah memotong ajalnya si maktul. Salah nggak pemahaman ini? Salah. Kan dia bilang apa? Wal qatilu qata'a. Berarti yang memotong ajalnya dia bilang siapa? Si pembunuh. Berarti pemahamannya sama konsekuensinya. Kalau lam yaqtulhu la'asha ila ajalihi alladhi haddadahu Allahu lahu. Maka kalau dia tidak membunuh si maktul akan tetap hidup sampai ajalnya dia yang telah Allah tentukan. Jadi letak kesalahan pendapat ini adalah di statement wal qatilu qata'a 'alal maqtuli ajalah. Dan pembunuh ini telah memotong ajalnya si maktul. Berarti kan sama aja kita bilang bahwasanya pelaku hakiki dari kematiannya si maktul adalah si qatil. Padahal yang menentukan kematian itu siapa? Allah. Kebayang ya? Kurang tepat gitu kalimat menggunakan kalimat bahwasanya yang memotong ajalnya si maktul adalah si qatil. Itulah letak kesalahan statement mereka. Konsekuensinya sama seperti pendapat yang pertama tadi. Terus qaul yang ketiga sekarang. Menurut Abil Huzail al-Allaf, ahadi a'immatihim. Salah satu pembesar Mu'tazilah namanya Abil Huzail al-Allaf. Abil Huzail al-Allaf ini punya pendapat yang mendekati pendapat ahli sunnah. Apa pendapatnya? Wa huwa annal maqtula lahu ajalun wahid. Dia sama ya kayak pendapat yang kedua tadi. Pendapat yang kedua juga bilang bahwasanya maktul itu punya 1 ajal. Wa huwal waqtul ladzi qutila fihi, dan itulah waktu yang dia terbunuh di sana. Nah, di sini baru terluruskan. Falau lam yuqtal lamata fil waqtil ladzi qutila fihi. Maka kalau maktul ini seandainya tidak terbunuh, dia tetap akan mati di waktu itu. Sama kan kayak ahli sunnah. Ahli sunnah juga begitu. Wa huwa fi hadza yuwafiq ahli sunnah. Makanya dia bilang, dan di sini Abu Huzail al-Allaf menyepakati ahli sunnah. Jadi perbedaannya itu, kalau ahli sunnah dan Abu Huzail al-Allaf, mereka setuju bahwasanya si maktul ini, misalkan tanggal 5, si maktul jam 10 lewat
jam 10 lewat 10 menit detik ke 10 harusnya dia meninggal. Skenario di sini dia terbunuh. Nah, di sini Abul Huzail al-Alaf dan ahli sunnah sepakat bahwasanya kalau di jam 10 menit ke 10 dan detik ke 10 ini pun tidak ada yang bunuh dia tetap mati. Kebayang ya? Jadi mau ada yang datang membunuh atau enggak, dia akan tetap mati di waktu itu. Tapi kalau pakai pendapat yang sebelum-sebelumnya tadi, itu dibilang bahwasanya kalau nggak ada yang membunuh dia hidup. Gitu. Kebayang ya? Kenapa hal ini harus dipelajari? Kira-kira biar apa ya? Biar orang menerima takdir. Kebayang ya? Kenapa sih kita harus belajar maut itu tidak ada intervensi kita di dalamnya sampai segininya? Biar kalau orang meninggal jangan diseselin, aduh coba aja tadi dikasih obatnya lebih banyak, aduh coba aja tadi kayak tadi ya skenario yang tadi anak bahas di awal. Biar ketika ada orang meninggal, kan kalau orang meninggal kita udah sedih ya, udah sedih banget. Bayangin kalau sedih plus nyesel, kan kalau sedih meratapi doang kan bisa diobati dengan ikhlas, tapi kalau sedih plus nyesel lebih sakit nggak? Lebih sakit. Makanya orang Islam dikasih iman biar kita yakin bahwasanya apa-apa yang terjadi itu memang sudah kehendaknya Allah. Jadi hal seperti ini tidak disusuli dengan penyesalan. Biar orang yang ditinggalkan itu tidak berandai-andai, tidak menyalahkan dirinya terus-menerus. Sering nggak teman-teman temuin, misalkan di rumah sakit ketika keluarga yang ditinggalkan nggak terima gitu, kayak bilangnya coba aja kalau dokternya tadi menanganinya lebih profesional. Sering kan kita temui hal-hal kayak gitu di dunia nyata. Nah makanya kita belajar hal ini itu biar kita percaya gitu. Biar kalau kejadian seperti itu kita bisa jelasin ke orang-orang yang menyesali hal tersebut, bilang kalau dokternya pun tadi profesional pakai teknologi tercanggih abad ini sekalipun ke calon mayat itu, di detik yang sama pun dia akan tetap meninggal. Mau ditolong dengan cara apapun. Kebayang ya? Oke. Jadi tadi kita sepakat bahwasanya mazhab tentang kematian seorang maktul itu ada dua secara garis besar. Ahli sunnah sama Mu'tazilah. Mu'tazilah punya dibagi lagi jadi berapa? 3. Ajalul maktul ada 2. Siapa yang pertama? Ahlus sunnah. Yang kedua? Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah dibagi jadi 3. Kaul yang pertama kaulnya siapa? Ka'bi. Dia orang Mu'tazilah. Yang kedua pendapatnya siapa? Jumhur. Jumhur apa? Harus dijelasin ya, jumhur Mu'tazilah. Jangan nanti pas di ujian jumhur. Oh, jumhur ahli sunnah dong. Jumhur Mu'tazilah. Yang ketiga pendapatnya siapa? Abul Huzail al-Alaf. Mana yang mendekati pendapatnya ahli sunnah? Yang sesama? Yang ini. Oke. Kalau menurut ahli sunnah, ajalnya manusia ada berapa? 1. Ajalun wahidun. Kalau menurut Mu'tazilah, gantung. Menurut siapa dulu? Menurut Ka'bi ada berapa? Ada ajala ini. Ajala ini terdiri atas ajal apa? Nah, ajalul qatl sama ajalul maut. Dalilnya apa? Diingat ya dalilnya. Nanti kalau di ujian dikeluarin teman-teman tahu cara membantahnya. Walain mutum au utiltum. Dia bilang dia fokus di mana? Di au. Au karena huruf apa? Atof. Jelas ya? Ini dalilnya si Ka'bi. Terus
Yang kedua, masih Mu'tazilah. Menurut jumhur Mu'tazilah, ajalnya manusia ada berapa? 1. Terus ditambahin keterangan bahwasanya wal qatil qata'a. Qata'a apa di situ? Qatala ajalal maktul ya. Jadi kalau saranku teman-teman tambahin keterangan ini biar jelas, karena letak kesalahannya ada di sini. Bahwasanya yang memotong ajalnya si maktul adalah si qatil. Terus yang ketiga itu Abul Huzail al-Alaf, sama seperti Ahlus Sunnah. Oke? Aman ya? Lanjut. Tadi kita udah belajar tentang ajalul maktul. Terus kita udah belajar juga tadi yang hadis itu ya. Jadi ingat ya tadi cara yang ihtimal yang hadis tadi. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, ingin diluaskan rezekinya, maka menyambung silaturahmi. Teman-teman paham ya ihtimalnya seperti apa yang harus dihadirkan? Ada 2 ihtimal yang itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan an-nafakh fis sur. Insyaallah hari ini kita sampai pembahasan itu aja. Maaf sekali lagi karena suaranya lagi habis. Takutnya nanti kalau dipaksain kayak dengar kaset rusak. Lanjut di halaman 58. Ketemu? Udah? Halaman 58. Qala an-nazim rahimahullah wa fi fanan nafsi ladan nafkhi ikhtilaf wastazhara as-subki baqahal ladz urif ajbaz zanab karruhi lakin sahhaha al-muzni lil bila wa waddaha wa kullu syai'in halikun qad khassasu umumahu fatlub lima qad lakhasu. Wa fi fanan nafsi ladan nafkhi ikhtilaf. Maksudnya apa? Dan dalam kefanaan jiwa, ketika peniupan sangkakala, para ulama telah berikhtilaf di sana. Jadi ketika trompet sangkakala itu ditiup, itu ulama beda pendapat. Gimana nih nasib roh-rohnya manusia? Apakah semuanya mati? Semuanya kah mati? Apakah roh itu dibiarkan hidup? Apakah roh ikut mati sama jasad? Nah itu. Terus wastazharus subuki baqahal ladz urif. Dan Imam As-Subuki, maksudnya Taqiyuddin As-Subuki, berpendapat bahwasanya katanya apa? An-nafs, ar-ruh itu baqo, tetap. Jadi kan ulama berpendapat, tapi As-Subuki berpendapat bahwasanya nafs atau jiwa kita itu dia baqo, dia tetap, dia tidak ikut binasa bersama dengan jasad. Nanti kita pelajari kenapa beliau berpendapat seperti ini. Apa alasannya? Itu lanjut ajbaz zanab karruhi lakin sahhaha. Kita potong ajbaz zanab karruhi dulu. Dan ajbaz zanab, apa itu ajbaz zanab? Pernah dengar nggak? Ya, tulang ekor. Tulang ekor itu tulang yang ada di paling ujung atau paling belakang, urutan paling akhir dari struktur tulang belakangnya manusia. Atau kalau bahasa ilmiahnya tuh coccyx ya. C-O-C-Y-X kalau nggak salah tulisan bahasa ilmiahnya. Nanti kalau mau cari di itu mana sih tulang ekor itu yaitu yang paling belakang. Nah, katanya ajbaz zanab itu seperti ruh. Artinya apa? Ajbaz zanab itu seperti ruh menurut As-Subuki. Itu tetap.
Lakin sahahal Muzni lil bila wa wadduha. Tapi Al-Muzni berpendapat bahwasanya apa? Sahahal Muzni lil bila. Tapi Al-Muzni berpendapat bahwasanya dia binasa. Jadi pendapat tentang Ajbaz Zanab ini katanya Ajbaz Zanab itu tetap sama seperti roh, bako. Dia bako, tetap. Tapi menurut Al-Muzni tidak, dia ikut binasa. Mawaddaha. Wa kullu syai'in halikun qad khassasu. Nah, pernah dengar kan ada ayat kullu syai'in halikun illa wajhahu? Pernah kan? Nah, ayat itu telah ditakhsis qad khassasu. Kan ayat Quran banyak yang umum ya. Kemudian datang sunnah untuk mentakhsis. Jadi ayat wa kullu syai'in halikun illa wajhahu itu ada takhsisnya. Tidak kita tidak kita pahami secara umum begitu saja. Ada takhsisnya, nanti ada pembahasannya di sini. Qad khassasu umumahu fatlub lima qad lakhasu. Nanti kita perhatiin ya. Jelas ya yang bait ini? Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Menjelaskan bait-bait ini. 1. Ikhtilaful ulama fi fana'ir ruhi 'inda nafkhi Israfil fi sur an-nafkhah al-ula. An-nafkhah al-ula yang apa tuh kejadiannya kemarin? Semua yang mati apa yang hidup? Yang hidup akan mati. Itu ya, nafkhah yang pertama. Nafkhah yang pertama adalah semua yang hidup akan mati. Oke? Semuanya. Nah, tapi apakah semuanya itu? Nah, di sini ada pembahasannya. Ikhtalafal ulama fi hadza ala qaulain. Ulama berpendapat di sini atas dua qaul. Al-qaulul awal, ar-ruhu tamutu li annaha nafsun. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya ruh itu tamut, mati, binasa karena dia apa? Karena dia nafsun. Jadi kalau menerima bahwasanya ruh adalah nafsun, maka menurut mereka konsekuensinya dia berarti ikut meninggal, berarti dia mati juga, binasa juga. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu seperti yang ada di Quran, wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena nafs itu ada ruh di dalamnya, maka dia termasuk dalam ayat ini. Jadi dia dha'iqatul maut juga gitu. Kebayang ya? Waruhu nafsun fala budda an tazuqal mauta fala tabqa. Karena roh adalah nafs, maka dia juga menemui kematian, maka dia tidak tetap. Kemudian waqfaqad dallatil ayatani ala annahu la yabqa illallah wahdah. Maka tidak ada yang tetap kecuali Allah. Maka pendapat pertama yang harus diingat adalah berarti roh itu mati atau tidak? Mati. Oke, ditandain tuh. Itu berarti 1, ruh ikut mati. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ar-ruhu la tamut. Ruh itu tidak mati. Fa innaha khuliqat lil baqa. Maka ruh itu tercipta memang untuk tetap. Justru kalau kata pendapat kedua, justru ruh itu diciptakan biar dia tetap. Yang mati itu memang jasad kita. Justru roh diciptakan agar ada sesuatu yang tetap dari manusia. Kira-kira kenapa? Sampai sini, kebayang nggak? Kenapa roh harus tetap? Biar merasakan azab dan nikmat. Iya, karena menurut pendapat kedua, kalau manusia mati semuanya, terus yang diazab dan dikasih nikmat itu apa? Kebayangkan? Kayak lalu apa yang yang dijelaskan dalam Quran? Bahwasanya nanti ada azab kubur, ada azab di akhirat, ada nikmat kubur, ada nikmat di akhirat. Itu siapa yang diazab kalau semuanya mati? Kebayang ya? Wa innama tamutul abdan. Dan sesungguhnya yang meninggal itu adalah siapa? Badan aja, iya jasad. Yang meninggal itu hanya jasad atau badan yang mati. Wa qadalla ala zalikal ayat wal ahadits adalla ala na'imil arwah wa azabiha. Nah itu tandain. Yang menunjukkan kepada hal ini adalah karena banyaknya ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang nikmat-nikmat yang diterima oleh ruh dan azab-azabnya. Ba'dal mufaraqah ila ayyurja'aha Allahu fi ajsadiha. Walau matatil arwahu lan qata'a anha na'imu wal azab. Itu yang paling mudah diingat.
Kalau ruh juga mati, lanqata anhan na'im wal azab. Nggak akan terjadi na'im dan azab. Itu ada ayatnya. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang qutilu, yang dibunuh di jalan Allah itu amwatan. Jangan kalian mengira mereka itu mati. Maksudnya mati itu mati semuanya gitu ya, roh dan jasadnya. Bal ahya. Nah, pertanyaan kan, ahya. Berarti ahya yang disebut hidup yang mana? Yaitu rohnya. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka hidup dalam tanda kutip diberikan rezeki dari Tuhannya. Bayang ya. Kemudian lanjut ke 59. Wa amma qabla nafqi Israfil fi surin nafqa al-ula fala khilafa bainal muslimina fi baqaiha. Tapi kalau sebelum nafqa al-ula mah semuanya pendapatnya sama. Ruh itu hidup. Kebayang ya? Kan ini lagi ngebahas kalau trompet sangkakala yang pertama ditiup yang mematikan semua yang hidup, gimana nasib ruh? Tapi kalau sebelum ditiupnya trompet itu ya kita sepakat roh kita ada semua hidup kita. Sekarang kita mau ngebahas al-farqu baina nafqatil fana'i wa nafqatil ba's. Perbedaan antara nafqah fana dan nafqah ba's. Nafqah fana itu nafqah yang mematikan semua yang hidup. Kalau nafqah ba's itu sebaliknya, yang menghidupkan. Kita sepakat bahwasanya nafqah fisur itu ada berapa? Ada dua. Ada nafqatul fana sama nafqatul ba's. Nah, nafqatul di situ an-nafqu fi suri yakunu marratain nafqatan yamutu bihal ahya wa tusamma nafqatul fana. Jadi kalau ditanya ma hiya nafqatul fana, itu nafqatun yamutu bihal ahya. Fala yabqa 'indaha hayyun illa mat. Maka tidak ada tersisa di situ makhluk hidup pun kecuali mereka mati. In lam yakun mata qabla zalik, dengan catatan kalau belum meninggal sebelumnya. Oke, jadi semua yang hidup akan mati di sana dengan catatan mereka belum pernah mati sebelumnya. Wa illa ghusya alai. Wa illa maksudnya kalau dia sudah pernah mati sebelumnya, maka ghusya alai, pingsan. In kana mata qabla zalik. Jadi kalau sudah meninggal sebelumnya itu ghusya alai, pingsan. Kal anbiya alaihimus salatu wassalam, seperti para nabi. Wa illa man sya'allahu minal malaika al-arba'a ar-ru'asa. Dan juga kecuali para malaikat yang ada 4 ar-ru'asa. Malaikat siapa itu ada di footnote-nya. Wahum Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Malakul Maut, malaikat Israel. Jadi 4 malaikat ini. Wa Musa alaihi salam, dan Nabi Musa. Nabi Musa kenapa? Li'annahu su'iqa fid dunya marratan fajuziyah biha. Karena Nabi Musa sudah pernah pingsan sebelumnya di dunia. Dalam kejadian apa? Melihat Tuhan, melihat Allah ya. Karena Nabi Musa sudah pernah pingsan. Katanya di sini, makanya enggak lagi. Fajami'ul anbiya'i ba'dal mauti ta'udu ilaihim arwahuhum summa yughsha 'alaihim 'inda nafqal ula illa sayyidina Musa. Maka semua nabi itu pingsan kecuali Nabi Musa alaihi salam lima hasalalahu fid dunya. Karena apa yang telah terjadi padanya di dunia. Itu nafqah yang pertama, nafqal ula, yang mematikan seluruh yang hidup. Nafqah yang kedua itu namanya nafqah al-ba's, yang menghidupkan semua yang mati. Jadi yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Fayajma'ullahu al-arwaha ila ajsadiha, maka Allah menyatukan kembali arwah-arwah itu ke jasad-jasad. Wa yahya bihal amwat lil hisab, dan hidup lagi yang telah mati untuk apa? Di hisab. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Kemudian wa baina nafqatain arba'un, dan di antara dua nafqah itu katanya ada 40. Pertanyaannya, 40 apa? 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Fa'an Abi Hurairah qala Rasulullah ma baina nafqataini arba'un, qala arba'una yawman, qala abaitu, qala arba'una syahran, qala abaitu, qala arba'una sanah, qala abaitu. Jadi kita tidak tahu apakah 40 apa ini? Karena kan
perhitungan kita dengan perhitungan akhirat tuh jauh banget ya. Pernah dengar nggak katanya kalau di akhirat itu sebentar, di kita tuh kayak lama banget. Pernah dengar kan? Jadi Arba'un ini agak seremnya di situ, 40 apa dulu maksudnya gitu ya. Dan kita nggak tahu maksudnya 40 itu 40 apa. Wallahu alam bishawab, 40-nya itu apa. Lanjut ke halaman 60. Waqtarul Imam Taqiyuddin As-Subuki. Nah, kayak tadi yang di nazam tadi kan kita ada baca ya. As-Subuki memilih pendapat yang mana? Wa huwa al-qaulul mukhtar baqa'a ar-ruh. Baqa ar-ruh. Bahwasanya roh itu tetap. Kenapa? Li'anna ulama ittafaqu ala baqa'iha ba'dal maut. Karena ulama telah sepakat atas ketetapannya meskipun setelah maut. Gitu. Li su'aliha fil qabr, biar dia bisa ditanya di kubur. Wa tana'imiha, dan dia bisa diberi nikmat. Wa ta'adzibiha, dan dia juga bisa diberi azab. Wal aslu fi kulli baqin istimraruhu hatta yazharu ma yasrifu anhu. Atau nama lainnya apa? Istilah usul fiqihnya adalah al-istishab. Nah, itu dia ada di bawah. Al aslu fi kullin baqin istimraruhu. Semua itu aslinya tuh tetap apa, misalkan tetap hidup gitu ya. Hatta yazharu ma yasrifu anhu. Sampai muncul dalil lain yang membuktikan kematiannya, sampai muncul dalil lain yang merubahnya. Kebayang nggak konsep istishab? Konsep istishab ini juga berlaku untuk halal dan haram. Makanya banyak ulama yang berpendapat kalau ditanya ini halal atau haram, banyak ulama yang berpendapat dengan menggunakan metode istishab. Yaitu apa? Kalau misalkan tidak, mereka berpendapat gini, semua itu halal sampai ada dalil yang bilang itu haram. Jadi jangan kalian mengharam-haramkan sesuatu. Kebayang ya? Ada tuh cara berfatwa yang seperti itu. Kalau di usul fikih namanya istishab. Aslinya, pokoknya cara mudah mengingat istishab itu apa? Kembali ke al-aslu, kembali ke al-aslu. Al-aslunya dia apa? Al-aslunya dia hidup, berarti jangan menghukumi dia mati sebelum kalian menemukan dalil yang jelas bahwasanya dia mati. Al-aslunya dia apa? Halal, maka jangan kalian bilang dia haram sampai kalian menemukan dalil bahwasanya dia haram. Gitu ya, itu metode istishab. Nah, katanya di sini dalil dari Imam Taqiyuddin As-Subuki pun al-istishab. Gimana? Istishab di sini adalah kita sepakat bahwasanya semua aslinya apa? Hidup. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwasanya mati, ya kan? Nah, katanya konsep kebakoannya si ruh ini itu konsepnya dengan istishab. Bahwasanya aslinya ya ruh itu hidup sampai muncul dalil yang menyebutkan bahwasanya roh itu juga ikutan mati. Ada nggak dalilnya? Belum ada dalilnya. Belum ada. Nggak ada dalilnya. Oke? Fatakunu minal mustasna biqouli ta'ala illa man sya'a wah. Kecuali yang Allah kehendaki. Jadi kan kita di ayat itu juga sepakat bahwasanya dan ketika trompet sangkakala itu ditiup, ketika sangkakala itu ditiup, semuanya akan pingsan, semuanya akan mati kecuali yang Allah kehendaki. Nah, ini memberikan ihtimal bahwasanya bisa jadi yang Allah kehendaki itu adalah si ruh gitu. Karena kita pakai metode istishab, bahwasanya aslinya hidup, maka ya berarti nggak mati sampai ada dalil yang mengatakan bahwasanya itu mati. Ini yang pingsan sama mati ini maksudnya apa ya? Bedanya pingsan dengan mati? Apa dia berbeda? Kalau yang pingsan dengan mati, jadi yang mati, kebayang nggak? Kalau dia sudah pernah, kan di sini dibilang kalau yang dia hidup sebelum sangkakala itu ditiup, berarti dia mati. Tapi kalau dia sudah mati sebelum sangkakala itu ditiup, berarti dia hanya pingsan. Di situ disebutkan seperti keutamaan bagi para anbiya dan rasul. Karena kalau pingsan kan dia nggak nggak dicabut nyawanya, rohnya. Kebayang nggak? Di sini disebutkan fajami'ul anbiya'i ba'dal mauti ta'udu ilaihim arwahuhum. Lihat di halaman 59. Maka
semua nabi setelah kematiannya, setelah mati, ketemu barisnya, setelah mati kembali ke mereka ruh-ruhnya. Summa yughsha alaihim, kemudian mereka pingsan gitu. Indan nafkhah al-ula, kecuali Sayyidina Musa. Kalau yang anak tangkap berarti mereka pingsan. Kalau pingsan dan mati itu sama, mereka dia nggak akan nyebutin yang satu pingsan yang satu mati. Kebayang kan? Kalau disebutkan pingsan dan mati, berarti pingsan bukan mati, mati bukan pingsan, gitu. Anak menangkapnya bahwasanya, oh berarti kalau ini kan Allahu a'lam ya, kita nggak tahu ya kejadian realnya seperti apa. Yang anak pahami dari sini adalah sebagai keutamaan bagi Nabi dan Rasul, karena disebutkan tadi fajami'ul anbiya ba'dal mauti ilaihi ba'dal mauti ta'udu ilaihi arwahuhum, kembali kepada mereka roh-rohnya mereka, summa ghusya alaihim, berarti mereka setelah itu cuma dipingsanin aja. Berarti kecuali Nabi Musa kan, berarti Nabi Musa. Iya, Nabi Musa enggak. Karena bahkan kalau kita berpendapat dengan pendapat ini, itu seakan bertentangan dengan kita menentang sifat Allah al-Baqa, kulluman alaiha fan. Nah, itu dia yang akan kita bahas di selanjutnya di halaman 61. Kulluman alaiha fan, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Sama kan? Dua ayat itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua ayat itu secara zahirnya menyebutkan bahwa semua pasti akan mati. Oke? Nah, di halaman 61 nanti kita akan bahas. Makanya disebutkan di nazm di bait yang ketiga di situ. Wa kullu syai'in halikun qad khassasu. Umumahu fatlub lima qad lakhasu. Ketemu kan? Nah, yang dimaksud di sini adalah 3 ayat itu, Ustaz. Jadi 3 ayat itu, bukan 3 ayat itu ya, maksudnya ayat-ayat yang mengandung pengertian yang sama dengan ayat-ayat itu yang disebut ayat-ayat yang mengalami pengkhususan. Nah, kita akan bahas nih di halaman 61. Tapi sebelum itu kita ngebahas dulu tentang Ajabuz Zanab. Oke? Yang tadi bisa dipahami ya? Aman? Oke. Nanti mungkin lebih jelasnya kalau kita udah bahas yang halaman 61 ini. Karena ayat itu memang memunculkan ihtimal. Berarti kalau gini bertentangan dong. Iya, kalau secara zahir dia bertentangan. Tapi kan dia kemasukan taksis. Sebelum itu kita masuk dulu ke pembahasan Ajabuz Zanab. Wal khilafu fi fanaihi. Ajabuz Zanab apa tadi? Tulang ekor. Tulang ekor dan perbedaan pendapat dalam kefanaannya. Ajabuz Zanab huwa azmun saghirun fi akhir silsilatil zahril insan. Dia adalah tulang kecil yang ada di akhir struktur tulang belakang manusia. Wa qad ikhtalifa fi fanaihi karuh. Ulama berbeda pendapat dalam kefanaannya. Itu ada di bait juga di nazm tadi. Ajabaz Zanab karuhi lakin sahhaha al-Muzni lil bila wa wadduha. Jadi pendapatnya ada 2. Fadzahab al-Imam Ismail bin Yahya al-Muzani. Al-Muzani berpendapat bahwasanya apa? Annahu yabla wa yafna. Dia binasa. Tamassukan bi zahir qoulihi ta'ala kullu man 'alaiha fan. Nah, berpegangan dengan ayat kullu man 'alaiha fan. Jadi Al-Muzani berpegangan dengan ayat ini, pokoknya semuanya itu hancur, semuanya binasa. Maka tulang ekor itu nggak terkecualikan dari sini. Kebayang ya? Dia melihat keumuman kullu man 'alaiha fan ini. Kullu, menurut dia kalau sudah pakai kullu ya berarti nggak ada lagi yang terkecualikan. Gitu ya. Ini menurut Al-Muzani. Itu kan kaidahnya wa fana'ul kulli yastalzimu fana al-juz'i. Betul? Itu menurut Al-Muzani. Tapi kan kita juga punya kaidah bahwasanya keumuman Quran bisa kemasukan taksis, gitu ya. Jadi kita memang dihadapkan dengan 2 realita. Secara logika, kalau semuanya fana, ya berarti beberapa pun fana, ya kan? Kan sesuatu yang dihukumi kepada kul, otomatis juz'nya kena, ya kan? Tapi kita pun juga punya kaidah, kalau kita berhadapan dengan nas, ya. Kalau kita berhadapan dengan nas, kita pun harus menerima bahwasanya nas-nas itu tidak ada kemustahilan bagi mereka untuk memasukkan taksis. Makanya sesuatu yang mutlak
bisa menjadi muqayyad. Ya kan? Hal-hal di ulum apa ya, itu ulum tafsir, ulum hadis, belajar kan itu? Nah ya, hal kayak gitu tuh yang bisa terjadi dalam memahami nas. Jadi makanya katanya biar kita akid terhadap keyakinan kita dan pemahaman kita dalam memahami nas, kita disuruh apa? Muqaronah antara yang ada di Quran dengan yang ada di hadis, biar kita bisa menemukan jalan tengah dari keduanya. Apakah di sana terjadi nasakh? Apakah ternyata di sana ada makna-makna yang perlu ditakwil? Gitu ya. Azan, kita dengerin azan dulu ya. Nah, lanjut ya. Tadi kita sampai mana ya? Oh iya, sampai yang pendapat kedua, betul? Wa dhahaba jumhurul ulama'i ila annahu la yabla lil ahadits sahihah minha qawluhu kullu ibni adam ya'kuluhu turab illa ajbaz zanab minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Jadi cukup sampai itu aja, illa ajbaz zanab. Cukup sampai situ dalilnya. Setiap bani Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Jadi jelas ya pendapat yang pertama menurut Al-Muzani, karena dia berpegangan dengan nas kullu man 'alaiha fan, maka dia tidak menyetujui adanya pengecualian tulang ekor dari kefanaan ini. Kalau pendapat yang kedua, dia berpegangan bahwasanya enggak kok, tapi kan ada nas lain dari sunnah, dari hadis yang menjelaskan bahwasanya seluruh Bani Adam dimakan tanah kecuali jelas-jelas di nas itu ada pengecualian tulang ekor. Jadi paham ya? Istidlalnya mereka masing-masing itu menghasilkan pendapat yang berbeda. Nah, ini halaman 61. Wa amma qawluhu kullu syai'in halikun illa wajhahu, sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi kullu syai'in halikun illa wajhahu faqad zakara ulama fihi amrayn. Ulama menyebutkan di situ ada dua hal. Satu, al-umum fil ayati ala ghairil umur allati waradatil ahadits bistisnaiha. Keumuman yang disebutkan pada ayat ini ghairil umur allati waradatil ahadits bistisnaiha. Bukan hal-hal yang disebutkan hadis tentang pengecualiannya. Jelas ya? Jadi keumuman yang dibahas di ayat ini tidak membahas tentang hal-hal yang dikecualikan oleh hadis. Kebayang ya? Jadi seperti ayat pernyataan yang ini seperti bilang bahwasanya keumuman yang ada pada kalimat kullu syai'in di sini itu tidak mencakup apa tadi? Kayak ruh, ajbuz zanab, atau tadi kasusnya siapa? Nabi Musa, ya kan? Nah, itu katanya memang keumuman di ayat ini tidak membahas hal-hal yang itu, karena hal itu sudah tertaksis dengan sunnah atau dengan nas yang lain. Fal ayatu minal am al mahsus. Maka ayat ini termasuk dari am yang maksus, keumuman yang terkhususkan. Yang kedua, wa qala muhaqqiqul mutaakhirin, dan para muhaqqiq mutaakhirin berkata, laisa fil ayati istisnaun. Sungguhnya di ayat itu tidak ada istisna wala taksis, dan tidak ada juga taksis. Fama'na halikun. Jadi paham ya, kalau yang pertama dia kan berarti bilang ayat ini kemasukan istisna dan taksis ya kan, tapi di nas lain. Pendapat yang kedua atau statement yang kedua bilang bahwasanya kita nggak setuju pendapat yang tadi ada istisna atau taksis. Kita ikutin, tidak ada istisna, tidak ada taksis. Tapi apa kata mereka? Tapi makna halikun di situ, halikun itu qabilun lil halak. Kalau qabilun lil halak artinya apa? Bisa mati, bukan mati ya, beda. Bisa mati dan mati. Misalkan kita qabilun lil halak nggak? Iya, tapi di detik ini kita masih hidup. Kebayang ya? Jadi berpotensi mati dan mati itu berbeda. Katanya halikun di sini maksudnya itu berpotensi untuk mati. Bukan berarti semuanya mati, tapi semuanya memang berpotensi untuk mati. Jadi kalau pakai pendapat yang ini, statement yang ini,
Kita sepakat bahwasanya satu-satunya zat yang tidak berpotensi menerima kematian cuma Allah. Gitu. Kebayang ya? Jadi beda kan kalau kita bilang semuanya akan mati kecuali Allah, sama semuanya berpotensi mati kecuali Allah. Kalau semuanya mati kecuali Allah, berarti jelas mati semua. Tapi kalau semuanya berpotensi mati kecuali Allah, berarti kemungkinan ada yang tidak mati, tapi memang potensinya tetap ada. Kebayang ya? Kayak Nabi Musa manusia bukan? Manusia, berarti ada potensi mati nggak? Ada. Ruh, ajibaz zanab, apalagi, arsh, kursi, jannah wan nar, semua itu apa? Makhluk. Semua makhluk pasti qabilun lil halak. Tapi mereka terkecualikan nggak? Iya, katanya mereka terkecualikan. Karena memang maksudnya di sini adalah berpotensi mati, bukan mati. Kalau kita bilang nggak salah, kalau misalkan gini, misalkan ya jelas gitu, wallahu alam, jawaban yang benar memang roh itu ya bekok. Kemudian Ana bilang, tapi roh itu berpotensi mati, betul atau tidak? Betul. Tapi kalau Ana bilang roh itu mati, bisa jadi salah. Kebayang ya? Jadi jawaban yang aman itu bilang roh itu berpotensi mati, bukan roh itu mati. Gitu. Kebayang ya? Kama huwa ma'na fanin aidon. Sebagaimana itu makna fanin juga. Kullu man 'alaiha fan. Jadi fan itu artinya bukan semata-mata semuanya langsung fana, tapi semuanya itu berpotensi fana, menemui kefanaan. Kan kita manusia atau semua makhluk, kenapa manusia disebut hadis? Karena dia dari nggak ada menjadi ada, dan dia nggak ada lagi. Ya kan? Kan siklus kita kayak gitu, ada, nggak ada, terus ada, habis itu kita nggak ada lagi. Gitu. Kebayang ya? Sampai sini ada pertanyaan? Atau yang masih iskal? Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masih iskal atau bingung, mungkin boleh dititipin ke teman-teman pendidikan. Nanti biar Ana cari lagi juga dari referensi lain, biar kita sama-sama belajar ya. Karena kan namanya hal-hal kayak gini kan di luar apa ya, makanya agak berat nih sebenarnya ngajar sam'iyat atau hal-hal kayak gini, karena Ana seperti mengajarkan sesuatu yang Bismillah ya Allah, ini tuh ya udah mengikuti yang ada di sini. Tapi kalau ditanya sebenarnya bagaimana itu nanti Ana juga belum tahu. Jadi dari yang Ana pahami, dari yang Ana dapatkan ilmunya, itu yang Ana sampaikan ke teman-teman. Tidak menutup kemungkinan sama sekali yang bahwa Ana jelasin itu bisa salah. Jadi makanya kalau teman-teman nanti punya referensi lain mungkin boleh dibahas di pertemuan selanjutnya. Terus kita luruskan bareng-bareng ya. Oke. Nggak ada pertanyaan? Aman? Oke, alhamdulillah. Nastatimbil hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.